sebelah kanan, kiri kanan kita. Mau ke surga, ke HP itu yang menghantarkan kita ke surga itu dekat sekali, atau mau ke neraka. Pilihannya tinggal itu. Kenapa? Ketika Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau aku mau masuk ke surga atau menghindari neraka itu bagaimana ya Rasulullah?" Apa kata Nabi? "Laqad sa'alta an azim." Kamu tuh bertanya yang sangat luar biasa besarnya masalah ini. Terus dilanjutkan kata Nabi, "Wa innaha layasir." Sesungguhnya kalau engkau ingin masuk ke dalam surga atau terhindar dari api neraka, wa innaha layasir, itu akan mudah. Itu akan mudah, Bu. Tapi jangan sampai di situ kalimatnya. Ala mayyassarallahu 'alaiha. Terhadap orang yang dimudahkan oleh Allah. Jadi kalau mau masuk neraka, mau masuk surga, itu sesuatu, kalau masuk surga adalah suatu anugerah. Ciri-cirinya orang itu akan dimudahkan, Bu, ke arah sana. Saya contohkan ya, Bu ya. Jadi ahli surga itu nanti dapat cahaya dari Allah. Caranya itu mudah dia untuk mendapatkan cahaya itu. Cahaya itu iman, cahaya itu Islam, cahaya itu ihsan. Tapi bagaimana mendapatkan itu semua? Cirinya akan Allah mudahkan. Kalau dipanggil sholat, pengennya buru-buru aja sholat, Bu. Enggak, aduh protes lah gitu ya. Baru tadi sholat, udah sholat lagi sih. Udah zuhur aja sih. Kalau ada sih, berarti dia masih belum rela ya. Nah itu berarti masih susah. Kebalikan dimudahkannya ke surga berarti dimudahkan ke neraka. Ketika ada orang sholat, kok kalau disuruh sholat tuh mudah, Bu? Udah nggak beban lagi, mudah gitu. Beda ketika kita SMP yang biasa SMA, males banget sebetulnya. Tapi ya harus gitu. Takut dimarahin gitu. Kemudian ketika habis sholat, kok mudah saya pegang tasbih. Astagfirullahaladzim. Dan kita bertobat, istighfar. Kemudian kita baca subhanallah, subhanallah 33. Pokoknya yang diajarkan Nabi mudah kita dapatkan setiap habis sholat. Itu kita baca-baca yang kita ajarkan, Rabbana la tuzigh qulubana. Makin kesini makin banyak bacaannya dan makin mudah melakukannya. Itu tandanya orang ini dimudahkan oleh Allah menuju surga. Kalau ada pengajian hari Selasa, hari Rabu, hari Jumat, belum lagi nanti di sebelah sana hari Sabtu, di sebelah sana hari, kok saya kayak orang terpanggil. Padahal di rumah itu kerjaan banyak, Bu. Dimudahkan, ditinggalkan. Udah senang dengan pengajian. Itu ciri itu. Udah senang dengan pengajian, senang itulah yang menjadikan kita mudah melakukan sesuatu. Itu tanda ciri surga. Senang berat, enggak berat. Kalau masih berat, tapi kalau Allah sudah menghendaki nanti ditarik dia, dipaksa istilahnya. Kadang-kadang ada temennya yang nggak datang, temennya nih, ya udahlah jadi gitu, Bu. Tadinya nggak mau datang, itu masih agak susah. Itu belum terbuka surga dekat dengan dia kalau masih seperti itu. Tapi ketika ditarik besok-besok mungkin lebih mudah lagi. Saya bangun malam, walaupun matanya susah banget gitu ya, Bu ya. Dingin udara, lagi ngantuk banget, berat, badan pegel-pegel apa. Tapi kok aku mudah ya bangun tengah malam. Kalau udah jam 3:30 itu udah gitu, Bu. Udah ritmenya gitu. Mudah aja masuk kamar mandi, kemudian kita sholat, kemudian kita zikir. Itu adanya dimudahkan. Beramal soleh dengan sesama manusia pun begitu. Kalau lagi ada acara apa,
Aku kok seneng ya. Ayo gotong royong nih mau ngadain Maulid Nabi hari Jumat kita bersih-bersih. Panggil aja hatimu. Mau gitu. Nggak ada lagi kayak aduh malas sebetulnya gengsi lah segala macem. Enggak. Ini amal soleh. Jangan-jangan itulah yang diridhoi oleh Allah. Yang kelihatannya kecil. Kan demi kebersamaan. Allah itu mencintai hati orang yang penyayang. Orang yang hatinya penyayang itu dia yang mengutamakan kebersamaanmu daripada egonya sendiri. Kan udah ada pengurus. Kan ada panitia. Saya mah bukan panitia, nggak usah ikut. Itu berarti dia mengutamakan egonya sendiri. Padahal ini acara bersama. Ini untuk umat. Ini untuk menyenangkan Allah. Dakwah itu diperintah Allah kan. Kalau kita memuluskan jalannya dakwah, berarti kita sedang menyenangkan Allah, Bu. Nah, kalau kita mudah di dalam hal-hal seperti ini, itu udah ciri surga, Bu. Jadi, kata Nabi, ini bukan kata saya ya, Bu ya. Kalau Bu bilang di sini jadi penasehat pengen, bukan. Tapi ini kata Nabi, kata Allah. Nabi kata siapa? Kata Allah. Barang siapa yang dimudahkan oleh Allah jalan menuju surga, maka dia akan dimudahkan prosesnya. Gitu, Bu. Kok saya dulu kalau di suami itu gini, sekarang. Nah, kita udah melihat tubuh kita. Kayaknya udah nggak banyak protes lagi gitu. Iya aja gitu, jalani dengan enak, mudah. Pun banyak kerjaan kemarin Bu Mon itu cerita ya, ini harus iniin cucu ini. Tapi pas pengajian kok bisa? Itu salah satu yang dimudahkan oleh Allah. Orang akan menemukan amal soleh yang tertingginya setelah kolbunya bersih. Ini setelah kolbunya bersih, itu akan dimudahkan jalannya oleh Allah. Tapi caranya dia itu harus memiliki cahaya di kolbunya. Cahaya itu iman sama cahaya. Kalau mau berbicara cahaya, kita harus buka Quran ya. Banyak sekali kan kita berbicara kolbu ya, Bu ya. Kita ingin mengenal diri kita, maka harus mengenal kolbu kita. Kalau sudah mengenal kolbu kita, kita akan mengenal nafsu kita. Itu jiwa kita. Kalau kita sudah mengenal nafsu kita akan mengenal Rob kita. Kenapa sih kita harus mengenal itu? Karena kalau kita sudah mengenal Rob kita, Bu, dengan cara kita mengenal nafsu kita, maka jalan ke surga itu akan lebih menyenangkan. Nah, intinya kita pengen ke surga tidak dalam kondisi nggak ngerti, tapi karena yang akan masuk surga itu, Bu, yang akan dinilai oleh Allah, yang akan meniti titian Shiratal Mustaqim itu dari sekarang, intinya bukan jasadnya, tapi jiwanya. Jiwa yang pertama diciptakan oleh Allah. Jadi sebelum jasad kita ciptakan jiwa dulu. Si jiwa ini nanti yang akan berjalan menuju Allah, sirat. Si badan ngikutin. Nanti kan mati masuk kubur badan hancur, Bu. Nanti setelah kiamat badannya akan dibangkitkan kembali. Siapakah yang akan berjalan dari mulai dititip ke rahim, kemudian dia di alam dunia, dan hidup di alam barzakh, kemudian hidup di yaumil kiamah, dan kemudian menghadap Allah. Intinya adalah si jiwa ini yang akan berjalan. Yang harus diterangi adalah jiwa ini. Nah, ketika kita ingin tahu proses perjalanan jiwa
nih nafs kita bagaimana sih? Itu kita nggak bakalan tahu Bu kalau nggak ngerti sih. Bagaimana kemarin? Panjang lebar Bu saya berbicara tentang kolbu. Supaya mengenal jiwa itu, kolbunya harus dibersihkan dari penyakit apa? Penyakit hati, Bu. Hati itu apa, Bu? Sombong itu apa, Bu? Kalau kita lagi bareng-bareng begini. Kalau temen ngasih masukan, enggak deh, bukan begitu. Merasa benar. Paling benar, menurut saya ini ngatur acara semua. Saya yang ini, saya yang ini, saya yang itu. Kalau acara semua yang baca, dia semua yang ngatur, dia semua yang apa gitu. Kecuali inti karena dia nggak bisa baca, nggak bisa ngajar. Kelihatan, berarti disitulah bahwa kalau orang masih seperti ini berarti dia masih kolbunya masih seperti itu. Ini salah satu contoh, nggak semua, Bu, nggak semua. Jangan melihat orang lain, lihat diri kita, diri saya. Ya, di perjalanannya harus mencari cahaya supaya si jiwa ini bisa mengenal kepada pencipta awalnya, yaitu Allah. Perjalanan jiwa ini Bu dalam kondisi gelap ketika dia hidup sekarang ini gelap. Kalau tidak diisi dengan iman dan amal soleh. Tapi kalau diisi iman dan amal soleh, di dalam surat Quran surat Al-Asri ya Bu ya, wal asri innal insana, sesungguhnya kita ini semua rugi Bu, semua akan disiksa, semua akan diazab ketika di alam kubur oleh Allah. Di dunianya juga banyak kesah, gitu kan maksudnya, kesah, banyak protes, kata-katanya tidak menyenangkan dan tidak menyenangkan, perbuatannya banyak merugikan orang lain, tidak disukai oleh orang lain. Tetapi kata Allah, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Yang beriman itu punya apa Bu? Kecuali jiwanya yang bercahaya. Illal ladzina amanu wa amilus, dan beramal soleh. Amal soleh itu sebetulnya bermacam-macam. Amal soleh yang akan menyinari jiwa seseorang Bu, itu kondisinya ada namanya amal soleh yang tertinggi yang harus dilakukan oleh manusia. Namanya amal soleh yang sesuai dengan kehendak yang diciptakan oleh Allah kepada kita. Ibu, pulpen fungsinya untuk apa? Menulis amal soleh kan? Tugas pulpen berarti untuk menulis. Kita gatal digarukan. Amal soleh juga bukan itu? Amal solehnya pulpen. Dipakai nyongkel upil. Amal soleh juga bukan? Soleh kan? Apa amal soleh tertingginya pulpen? Pun manusia. Kalau manusia menemukan amal soleh yang tertingginya, maka cahayanya akan sangat berpengaruh luar biasa buat si jiwa tersebut. Nih, perhatikan Bu, dari pulpen nyongkel upil nggak bisa, nyongkel tai kuping ya Bu ya, bisa kan? Tapi itu tugasnya bukan? Kalau manusia tidak menemukan amal soleh yang tertingginya, jangan-jangan dia seperti pulpen buat nyongkel. Si pencipta pulpen ini kalau lihat, nah, analogi lagi
si pencipta pulpen ini kalau melihat tersinggung, tiba-tiba lewat. Berarti fungsi dari pulpen tersebut tidak sesuai, kan? Walau itu bisa. Nah, setiap manusia yang dihadirkan, diciptakan oleh Allah itu harus sesuai dengan fungsinya masing-masing. Harus keluar mutiaranya yang indah dari para hamba Allah itu. Kita semua punya fungsi yang soleh yang tertinggi. Oh, jadi sekarang belum ya, Bu? Belum. Kenapa? Selama kolbu kita masih kotor, Bu, kita nggak bakalan menemukan amal soleh saya yang tertinggi apa ya? Maksudnya misi fungsi hidup kita itu apa? Jangan mangkok dipakai buat ngeruk pasir. Bisa juga kan? Nah, kalau tidak sesuai dengan fungsinya, maka si jiwa ini cahayanya tidak akan seterang orang yang menemukan sesuai dengan penciptaan dasarnya. Karena setiap manusia itu punya pohon masing-masing untuk mengarah ke surga. Kita kan minta sama Allah ya Bu ya, ihdinas siratan, ya Allah tunjukkan fungsiku apa untuk menuju al-mustaqim. Sirat itu artinya fungsi yang sesungguhnya. Amal soleh yang tertinggi apa yang bakal kita melewati mustaqim tadi, jalan yang lurus tadi. Sirat itu artinya orang-orang yang memiliki sirat. Dalam Al-Fatihah itu ada berapa golongan? Shiratal an'amta 'alaihim, orang-orang yang bisa, yang mampu menjalani, melewati Shiratal Mustaqim mudah, itu orang-orang yang dikasih nikmat. Orang yang dikasih nikmat berapa golongan? 4 dalam Quran surat An-Nisa ayat 4, Quran surat An-Nisa surat yang keempat ayat ke-69. An-Nisa ayat ke, kita baca An-Nisa ya Bu ya di kelas saya. Udah lewat berarti. Ayat 69. Apa tuh Bu bunyinya? Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina wasyuhada'i wasiddiqina wasuhada'i wassalihin. 4 golongan. Ini orang-orang yang mendapat cahaya Allah. Jadi mereka ini punya iman, mereka ini punya cahaya. Bisa aja nanti masuknya golongan siddiqin, nabiin kan nggak mau. Nabi itu ditutup ya. Cahaya untuk keimanan para nabi sudah tertutup. Kita mungkin yang ketiga itu siddiqin, syuhada, sholihin. Jadi untuk mendapatkan surga itu kita itu cahaya. Iman cahaya ada di dalam Quran surat Yunus. Yunus itu 10 Bu. Quran surat ke-10 ayat 9. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus sholihati, dan beramal soleh. Nah, ini amal soleh apa? Amal soleh yang tertinggi kita. Yahdihim, mereka akan ditunjukkan Rabbuhum oleh Tuhan mereka, imanihim, iman mereka, dengan cahaya mereka, keimanan kita kepada Allah. Tajri
tahtihimul anhar fi jannatin naim, yang mengalir di bawahnya sungai dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Nah, nanti para ulama bilang begini, Bu. Surga itu di sana akan ada cerminannya ketika di dunia. Surganya di dunia adalah sesuatu yang ada di dalam jiwa kita, pengetahuan yang ada di dalam jiwa kita. Apa kok dibilang pengetahuan yang ada di dalam jiwa kita? Artinya sesuatu yang kita bisa maknai, itulah surga kita. Karena kalau lihat rumah, mungkin di dunia rumah kontrak, ada nggak sih, Bu, orang surga rumahnya ngontrak? Nggak ada. Masa dia dapat surga di dunia nggak punya kendaraan? Kan kata surga itu segala macam sesuatu yang berkecukupan, kan? Indah, menyenangkan, semuanya serba hebat dan sebagainya. Masa surga gedungnya sederhana, bajunya sederhana? Berarti arti surga itu apa selama kita di dunia? Surga itu kata Allah kalau di dalam Al-Quran, yu'til hikmata mayyasha wa mayyu'tal hikmata faqad utiya khairan katsir. Jadi orang yang mendapat surga di dunia itu orang yang mendapat hikmah. Itu, Bu, maksudnya. Jadi itu bukan identik dengan yang kita lihat rumahnya bagus, enggak, Bu. Yang harus suaminya ganteng, cantik, enggak. Itu surga di dunia itu. Surga di dunia itu adalah hikmah yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang dikehendaki oleh Allah. Itu surga. Jadi gimana? Bilang masih belum paham nih. Maksudnya kita mengetahui sesuatu, ilmu ada di dalam sini. Bagaimana cara kita memahami dan memaknai sesuatu? Itu surga. Ibu walaupun punya duit 100.000, sebelah punya duit 100 juta, tapi kenapa ibu kelihatan bahagia padahal punya duitnya cuma 100.000? Karena ibu merasa ridho dengan ketentuan Allah. Senang hati, ya Allah, aku masih kasih kesehatan mata, ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, lagi sholat itu sambil menangis, meresapi, memaknai nikmat yang begitu indah dari Allah. Ya Allah, alhamdulillah, aku masih diberi nikmat, ya walaupun udah retak-retak gitu ya, dinikmati apa yang kita punya. Tetangga mah udah punya villa di mana-mana, tapi tiap hari derdok, itu berarti nggak dapat surga dia, Bu. Jadi surga itu lebih cerminan ada yang ada di jiwa kita itu. Kalau di surga nanti kita masuk surga di dunia ini, nanti jiwa kita juga bening. Artinya ketika bening itu artinya apapun yang terjadi pada diri kita itu orang bakal enjoy, senang, nikmat, sabar menghadapi ujian Allah. Berarti hatinya sudah bersih, bercahaya dia. Ibu nggak bakalan ngedumel lagi walaupun suami ngasih pas-pasan, nggak bakalan ngedumel. Dapat surga di sini, dapat hikmah. Kita lanjut ya, Bu, ya. An-Nisa ayat 66. Ibu terserah mau belum ngerti apa di rumah dibaca, terus diresapi. Jadi 10 tahun, Bu, baru bisa paham, bisa ngerti. Ulang, belajar, diulang ya. Ternyata ada hikmah yang Allah ingin ajarkan kepada saya supaya lebih menancap kepada jiwa saya. Saya harus mengajar ternyata. Dulu kan bakal mengajar seperti ini. Ayat 66. Jadi ketemu nggak ayatnya? Saya kasih spidol, saya stabilo, gampang. Walau anna katabna alaihim, dan sesungguhnya kalau kami perintahkan kepada mereka
aniqtulu anfusakum wawikhruju min diyarikum. Jadi sebelum Anisa yang tadi, Bu, itu tadi udah ada kalimatnya. Itu tadi dia dapat nur cahayanya. Tapi sebelum dia dapat nikmat, dapat nur tadi, ada yang harus diperjuangkan terlebih dahulu. Ini ayatnya yang akan kita bahas. Kalau di dalam Rasulullah hadisnya, nah, emang beginilah kalau kalian ngajar ya Bu ya, nggak kayak dengerin itu pulang gitu, enggak. Kadang-kadang agak sedikit, kadang-kadang dengerin doang gitu. Udah kayak kemarin. Itu siang dan malam itu udah filsafat manusia Bu. Nggak ada yang terus kalau dengerin ceramah enak terus. Ini itu tandanya tidak diberikan ujian yang enggak tentang. Iya, gimana akan memahami, akan tahu isi Al-Quran kalau nggak mau mikir dalam. Sedangkan ini akan jadi cahaya di dalam kalbu kita. Al-Quran ini akan jadi cahaya. Kalau hanya dibaca aja, itu cahayanya kecil ke dalam jiwa kita. Dibaca tapi ngerti, itu kecil cahayanya buat jiwa kita. Itu akan, kalbu itu akan tersingkap, cahayanya akan memancar luar biasa dari dalam keluar dari luar masuk ke dalam, cahaya saling berbenturan, cahaya yang besar ini, maka dia akan menimbulkan sesuatu cahaya yang orangnya sampai nggak kelihatan. Karena mengerti, memahami apa yang kita baca. Ketika ada sahabat Nabi tanya kepada Rasulullah sebelum ayat ini ya Bu ya, bertanya, bukan ada yang bertanya, dia itu ahli supah, kemudian datang ke jadi pelayan Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah mau wudhu dikasih air dibawain gitu. Kemudian Rasulullah itu orangnya tidak pernah memberikan tangan kosong kepada orang yang suka berbuat baik kepada dirinya. Jadi kalau orang melakukan kebaikan pasti akan dibalas gitu ya Bu ya. Ini ceritanya di hadis ini. Kuntu abitu ma'allah fa'atihi biwudu'ihi wa hadihi. Faqala, Rasulullah bertanya setelah aku membawakan air wudunya, Salni, minta sesuatu kepadaku. Cuma nggak bawain air wudu. Rasulullah mau sholat Bu di rumahnya kan sama dengan masjid. Cuma bawain air wudu aja, kamu mau minta apa ke aku gitu. Maka aku bertanya kepada Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku meminta pada Tuhan biar saya menemani Tuhan di surga. Faqala, Rasulullah bertanya, wa ghairu dzalik, apakah kamu minta yang lain? Yang minta ini Bu orang miskin, rumah aja enggak punya Bu, tinggalnya di emper masjid, namanya sufah kalau zaman dulu. Orang yang sangat enggak punya rumah, ditawarin sama mau minta apa? Kalau kita enggak punya rumah minta apa Bu? Kalau kita enggak punya duit kita minta apa? Tidak bisa Rasulullah berikan kepada dia. Siapa Bu yang bakhil yang minta kaya, ceritanya siapa Bu? Siapa Bu? Sahabat Rasulullah. Siapa? Orang yang dia minta kekayaan kepada Rasulullah, kemudian setelah kaya dia menjadi bakhil. Hah? Bukan, sahabat orang yang hidup Islam zaman Rasulullah. Terkenal dia bakhil. Apa Bu? Siapa ya namanya? Kemudian didoakan oleh Nabi ketika dia kaya, dia kaya. Ketika dia untuk berzakat dia bakhil, didoakan oleh Nabi dia miskin kembali. Ini ditawarin sama Rasulullah, nggak minta. Kata Rasulullah, minta yang lain lah katanya. Masa surga makanan?
Rasulullah. Ghairu dzalik, minta yang lain lah gitu ya. Qultu, aku berkata. Saya berkata, udah itu aja saya mintanya gitu. Kemudian apa kata Rasulullah? Fa'inni ala nafsi bikasrati sujud. Maka bantulah aku untuk memenuhi permintaanmu. Perbanyaklah sujud kepadaku. Sujud itu ada di dalam sholat. Apa hubungannya dengan ini sholat ya? Kalau kita udah berbicara tentang saya bilang sholat itu adalah salah satu ketika mematikan mematikan hawa nafsu, kehendak kita. Umat utama kehendak apa di dalam sholat itu kan kita malah nggak boleh kita mengingat makhluk kan. Salah satu jalan ketika kita sholat di mi'rajnya kita. Mi'rajnya itu siapa Bu? Jiwa kita untuk bisa jalan menuju Allah. Jiwa kita itu ketika kita sholat, apa yang terjadi kata Rasulullah? Perbanyaklah sujud, karena di dalam sujud itu bagian dari sholat. Berarti jiwamu sedang berjalan menuju Allah, berjalan menuju tempat yang tertinggi, menuju Allah. Dengan kita sholat, sujud di sini. Ketika disuruh bersujud, ini apa? Orang ini sudah cerminkan. Caranya nih Bu buat kita. Dia sudah tidak tergiur dengan angan-angan kehidupan dunia. Panjang angan-angannya Bu, pengen ini, pengen itu. Yang dia inginkan hanya bagaimana nanti bisa bersama Rasulullah di surga. Itu aja udah. Saya nggak kaya, kalau pengen udah tadi kan pasti didoain sama Rasulullah. Rasulullah itu adalah istilah presidennya yang wewenang, si anu kasih sekian puluh bal beras gandum gitu. Kan dia kan itu kuasa untuk memerintahkan Abu Bakar kasih si anu. Waktu itu yang memegang bendahara Baitul Mal adalah Abu Bakar. Maksud Rasul mungkin nanti akan cukupi dia mau apa gitu. Enggak, dia minta itu. Apalagi kalau didoakan yang minta rumah kasih Bu. Tapi dia tidak minta. Artinya jiwa orang ini benar-benar jujur minta kepada Rasulullah surga, bukan yang berkaitan dengan hawa nafsu dia, bukan berkaitan dengan syahwat. Syahwat itu sesuatu yang membuat senang dasar kita. Banyak duit, punya rumah yang bagus, kendaraan, jabatan dan sebagainya. Itu udah nggak ada di dalam setnya orang ini. Nabi apa? Perjuangkan itu. Dan cara apa? Sujud. Kenapa sujud? Maka para sufi kita adalah perjalanan jiwa. Yang pertama ketika menuju Allah dimulai dari dunia. Ketika berdiri, perjalanan yang pertama. Ketika ruku, perjalanan menuju alam barzakh. Maka ketika berdiri, kata Nabi, panjangkanlah sholat kalian ketika berdiri, kata Nabi. Karena situlah jiwa sedang diterangi, sedang berjalan. Kalau di dunia Bu, sekarang emang gak kelihatan. Ada orang yang jiwanya sedang berjalan, ada yang jiwanya mati. Kelihatan gak Bu? Malah yang jiwanya mati, yang lagi pingsan, pakai bajunya lebih bagus, omongannya lebih pinter. Karena emang gak kelihatan. Tapi yakin nanti akan kelihatan setelah di alam barzakh. Jadi bagaimana supaya jiwa ini mulainya ketika kita di dunia dengan cara apa? Ini hadisnya ya Bu. Perbanyak sujud. Artinya perbanyak karena sesuatu yang mencahayai paling banyak adalah ketika kita sujud. Posisi gitu Bu.
Ketika berdiri cahayanya terang. Ketika ruku makin terang. Cahaya ini untuk apa? Ibu, jadi sekarang kalau menilai sesuatu ada maknanya semua, khususnya dalam sholat. Itu akan lebih indah, Bu. Sholat kita nggak ngasal, merembes ke dalam. Kenapa? Ketika ruku cahayanya menyebar ke kaki kita. Karena kaki inilah yang akan menjadi alat untuk berjalan menuju Allah. Begitu hukum analoginya, pemisalannya. Karena kaki ini yang akan berjalan menuju Allah. Dari kaki sujud. Ketika sujud kenapa paling efektif? Kondisi seorang hamba yang lemah di hadapan Allah. Kemudian paling menyerahkan diri, paling tidak punya kuasa. Karena orang punya kuasa susah, Bu, nurut. Udah kaya, disuruh ini apa sih? Jadi kalau orang tidak punya kuasa biasanya lebih mudah untuk diatur. Nah, orang yang sedang posisi itu adalah orang yang paling efektif ketika seseorang diatur dalam hidupnya. Kalau mau diatur itu namanya orang yang berserah diri. Orang yang berserah diri itu orang yang mau diatur. Namanya muslim. Taunya apa muslim itu? Ya, biar ibu pinter. Saya mah hari ini mungkin agak sulit. Nggak apa-apa, nanti besok mudah lagi gitu. Kita muslim itu orang Islam. Udah gitu dong ya. Saya lebih senang mengatakan muslim itu orang yang mau diatur oleh Allah. Orang yang berserah diri. Orang berserah diri itu kalau tentara tiarap nih. Musuh kalah, maka dia menyerahkan dirinya kan. Kata yang menang, kamu harus begini, nurut enggak? Pasti nurut. Dia orang yang lagi nyerah, kalah. Begitupun kita di hadapan Allah. Orang muslim itu namanya orang yang mau diatur, berserah diri. Kalau sholatnya benar, ketika sujudnya bagus, Bu, itu tandanya orang itu sedang diatur oleh Allah. Tapi kan kata Allah, bukan ketika sholat kita intinya diatur, tapi ketika setelah sholat. Menurut enggak, ketika diatur oleh Allah. Tadi udah janji ketika baca kita, wa ana minal. Tuh, ibu udah janji, Allah saya mau diatur sama engkau ya Allah. Pas habis sholat udah gak jelas lagi, sirotol mustaqim lagi. Jadi ketika sholat itulah kita sedang di sirotol mustaqim. Tidak mencong kanan mencong kiri, itu kondisi hidup kita adalah ketika sholat. Nanti setelah sholat bisa mencong kanan, mencong kiri. Maka supaya banyak mencong, sholatnya dibenerin, Bu. Karena itulah cahaya terbaik. Bener, ini sahabat Nabi, kamu mau masuk sama aku, banyakin sholat, banyakin sujud. Karena kalau banyak sholat, banyak sujudnya benar, pasti hidupnya akan benar. Itu perjalanan jiwa yang pertama. Ketika sebelum meninggal, kalau sudah percaya jiwanya, ketika meninggal dunia, si jiwanya akan bahagia. Kalau dalam ayat Allah dikatakan supaya bahagia itu ya, walau anna katabna alaihim an-nisa 66. Walau anna katabna alaihim an yaqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum fa'aluhu qalilum minhum. Dan sesungguhnya kalau kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu. Ini bukan bunuh diri apa namanya tembak atau makan baygon gitu ya, minum baygon pakai pisau, bukan. Nanti akan ibu kan bingung ya, kenapa suruh bunuh kan di sini? Coba kalau nggak ngaji. Ada yang udah pernah mendengar kalimat ini, Bu? Bunuhlah dirimu dan keluarlah kalian dari kampungmu.
kampungmu, niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Kemudian tentulah hal demikian itu lebih baik bagi mereka. Di sini dilanjutkan ayat yang lainnya, idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima. Dan kalau demikian pasti kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi kami. Lanjut dengan ayat, siapa orang dapat pahala yang besar dari Allah itu? Dan wa may yuti'illaha war rasula, yang kita minta siratal mustaqim. Siapa yang dapat siratal mustaqim? Golongan tadi. Ini Bu, kenapa dia mampu menjadi golongan yang pilihan Allah yang 4? Pertama, karena dia sudah mampu mengutamakan kehendak yang Allah inginkan daripada kehendak dirinya. Kalau kehendak dirinya sudah diabaikan, apa Bu? Cocok nggak kalau dia mau dirinya? Cocok nggak? Saya ingin bertanya aja, kalau ibu nggak cocok, Bu bilang. Kalau kita mengatakan tidak memperdulikan lagi, yang kita pedulikan adalah semuanya kehendak Allah, cocok kan? Ini tafsirnya Bang Sufi, Bu. Kalau tafsirnya Ibnu Katsir Jalalain itu mengatakan orang-orang Israel itu suruh keluar dari kampung mereka, dari negeri mereka. Karena apa? Karena pertama diintimidasi, kan begitu ya, kalau tafsirnya bisa di internet bukunya. Kemudian setelah itu mereka Allah kasih nikmat yang banyak, tapi mereka nggak bersyukur, akhirnya diazab Allah. Suruh bunuhlah diri sendiri gitu ya. Itu kan tafsirnya, bukan tafsir Sufi namanya. Kita bicara tentang yang lebih dalam lagi yang saya bicarakan sekarang. Artinya kehendak kita, hawa nafsu kita itu harus dikikis sedikit demi sedikit. Hawa nafsu itu banyak ya Bu ya. Hawa nafsu yang ada di dalam diri kita itu kan, diri kita ini kan Bu, kenapa kita ada hawa nafsunya? Saya kasih tahu ya Bu ya, bahwa dalam diri itu kan ada unsur ruhul hayawan. Ruh hayawan apa tuh? Ruh hewan. Ibu senang makan kan? Tidur-tidur bareng sama anak. Kemudian pengennya sayang-sayangan sama suami. Sama nggak? Lewat sama ya. Itu namanya kita mengandung ruhul. Yang kedua, jadi ruh yang paling tinggi, yang paling mulia adalah ruh kita, manusia. Yang kedua, ruhul hayawan. Yang ketiga, ruhun nabat, pohon-pohon. Dalam diri kita itu ruhun nabat. Kita kan mengenal diri kita harus tahu dalam diri kita itu ruhnya apa aja. Ruhun nabat itu ruhnya tumbuhan. Cara apa? Kita kan dari tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sayur-sayuran, sebagainya ya Bu ya. Berarti dalam tubuh kita ada ruhun nabat. Dalam tubuh kita pun ada ruhul namanya material. Ada air. Ada air nggak Bu? Ada. Di dalam kita juga ada besi. Kita lembek Bu. Di bawah sakit mulu kalau nggak ada zat besinya. Kalau nggak ada air apalagi, berarti diri kita itu terkandung unsur-unsur yang tadi. Ketika manusia lebih menonjolkan unsur hayawannya, hayawan itu Bu, dia itu kalau dia kuat, dia yang dia peduli, walaupun dimakan daging temennya, walaupun dijauhkan temennya, itu kan hewannya Bu ya. Walaupun temannya tersiksa, walaupun temannya nggak peduli, itu hayawan. Kalau kita hayawan. Tapi walaupun teman-temannya kesakitan, walaupun teman-temannya dizolimi, walaupun teman-temannya menderita, minta pertanggungjawaban nggak hayawan itu oleh Allah? Enggak. Kenapa? Karena dia tidak punya akal. Kita punya akal, maka diminta pertanggungjawaban. Dan ruh kita
Ruh kita itu ruh yang mulia. Pertama punya akal ya. Yang kedua kita ruh yang paling sempurna. Ada ruh hayawannya, ada ruh nabatnya, ada ruh alamnya, material. Betul nggak Bu? Coba dipahami diri kita ini. Nah, ketika ada salah satu ruh, bukan ruh kita yang menonjol, ruh kita itu ruh suci, tapi yang lebih menonjol ruh hayawannya, serakah. Kalau lagi bagi-bagi, pengennya paling banyak. Bagi warisan kah? Bagi-bagi kalau lagi di acara gitu, pengennya paling banyak. Berarti masih dominan ruh. Di kantor dia pengennya paling, jadi jabatannya paling, duitnya pengen paling, maka dia korupsi. Ini berarti ruh hayawannya yang menonjol. Maka kata Allah, kal an'ami balhum apa? Ada yang masih ingat nggak ayatnya? Sering tuh kiai-kiai ibu kan sering ngikutin ngajian di mana-mana. Kal an'ami balhum adol. Mereka seperti hewan ternak, hewan buas, hewan yang hanya makan minum, hewan yang hanya sikut kanan sikut kiri. Pokoknya gua kenyang. Balhum adol, lebih sesat dari hewan. Kalau hewan kekuatannya terbatas, nggak punya akal. Tapi kalau manusia Bu, kalau serakah, karena dia punya akal, akal itulah yang mendorong dia untuk menguasai lebih banyak lagi, merusak lebih banyak lagi, karena ada faktor akal. Jadi kalau di dalam dirinya ruh hayawannya yang lebih menonjol, itu akan berbahaya daripada hewan. Kenapa? Ada akal. Akal inilah nanti akan mencari cara. Padahal dia sudah membunuh, padahal dia sudah dapat komisi dari judi, dari narkoba, dari apa, dia mencari pembenaran, pembelaan. Bisa dipahami? Itu berarti yang ada di dalam dirinya adalah ruh hayawan. Hayawannya bukan hayawan jinak, tapi buas. Kita ini harus memetik itu. Walau anna katabna alaihim an yaqulu anfusakum. Bunuhlah sifat hayawan buasmu itu, tidak sesuai dengan keinginan kehendak Allah. Maksudnya. Kemudian sifat nabat dalam diri kita. Pengennya di dalam kulkas itu penuh ini, ada sayuran, lauk, ada segala macam. Padahal di sebelah ini, di sebelah ini, entahin lagi ada. Berarti dia sedang menyangkan sifat nabat. Nabat, kita kan pengennya makan tuh ya Bu ya. Pohon. Nah, ketika kita lebih dominan terhadap sifat-sifat yang rendah, sifat hayawan, sifat nabat, material, itu kan kondisinya lebih rendah ya Bu ya. Tapi itulah yang kita tonjolkan dalam diri kita. Berarti sifat yang mulia tadi sedang tertutupi. Kalau sudah tertutupi, jiwa ini, ruh yang mulia ini, bagaimana akan keluar Bu? Yang ada itu ruh-ruhnya yang rendahan tadi yang akan tonjol. Nah ini, kenapa Allah nyuruh bunuhlah dirimu, keluarlah dari kampungmu, kampung hayawan, kampung nabat, kampung material ini. Jasad ini diibaratkan adalah kampung. Jangan terkukung jiwa kita ini dengan sifat-sifat yang tadi. Paham Bu? Ini lebih dalam, nyambung ya. Saya tuh kalau mau ngajar di sini nggak nyambung Bu. Ya Allah, berikan aku pemahaman bagaimana cara menyampaikan kalam Engkau ya Allah. Kalam Engkau ini ya, tapi saya takut nggak paham teman-teman saya. Tolong ajarkan ya Allah, karena di rumah saya puyeng caranya gimana. Biasanya saya kan hadis, nanti nerangin kayak yang biasa-biasa. Tapi kalau ini udah dalam, mempelajarinya aja nggak bisa 10.000 berkali-kali. Saya ulang-ulang terus supaya pahamlah yang dari dasar itu.
Karena untuk mencapai jiwa yang suci, yang bercahaya, ketika kita meninggal pengen jiwa kita suci bersih, Bu. Ketika yang suci bersih itu nggak banyak. Ketika meninggal bersih jiwanya, Bu. Perjalanan jiwanya nggak banyak. Ya sedikit, kata Allah, qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit hamba-hamba bersyukur ketika dia meninggal dunia. Kita kan pengen itu, tapi perjalanannya adalah harus mengenal qalbu kita dulu. Nanti setelah kita mengenal qalbu kita, baru mengenal jiwa kita. Itu belum mengenal Allah loh. Kita ini belum, baru ingin mengenal. Kita sedang memperjuangkan bagaimana membersihkan kita. Qalbu itu ibarat kolam, Bu. Kalau kata para ulama, qalbu itu ibarat kolam. Bertaubat atau istighfar itu ibarat saringan. Di kolam suka ada saringan ya? Ada yang kolam, Bu? Dulu waktu di kampung suka ada saringan kan? Mau akuarium, mau kolam renang, mau kolam ikan, ada saringannya, Bu. Nanti diambilin kotoran kan, kalau karena ada saringan, jadi nggak keluar semua. Kalau semua ya ikan-ikannya juga keluar, kan nggak mungkin. Ada saringannya untuk menyaring kotoran tadi. Nah, saringan kolbu kita adalah pertaubatan. Ada di dalam surat pertaubatan, Ibu, supaya bersih ya kolbu kita. Surat apa, Bu? At-Tahrim ayat 8. At-Tahrim itu ayat 66. Ibu kalau ingin bertobat, ini dalilnya ya tentang bertobat ini, bersihkan qalbu kita. Bukalah, Bu, Quran surat ke-66 ayat 8. At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Dengan taubat yang murni, bukan hanya ya Allah saya tuh pengen deh ya Allah di orang tuh nggak dengkian, saya pengen ya Allah di orang pemaaf, tapi pengennya doang, nggak diperjuangkan, ada mujahadahnya. Bisa nggak, Bu? Kata Allah nasuha. Nasuha itu apa yang kamu inginkan, apa yang kamu harapkan, itu kamu benar-benar melakukannya. Itu nasuha, Bu. Bukan hanya saya tuh sebenarnya pengen orang baik, tapi nggak baik. Itu belum nasuha namanya. Baru hanya di lisan dan keinginan. Lisan dan keinginan. Nasuha itu sudah mendarah daging dalam kolbu kita dan kita benar-benar melakukannya. Ya Allah, saya pengen jadi pemaaf. Mau jadi pemaaf? Nanti akan Allah uji, Bu, habis dari sini. Siap, Bu, tapi Ibu sudah siap. Allah akan menguji habar-habar kamu. Wa nablu ahbarakum. Ibu aja. Menguji kabar cerita-cerita kalian. Ibu pengen jadi pemaaf, pulang dari sini anak ibu atau suami ibu atau tangga ibu atau di jalan ada yang nyerempet kayak, atau ada yang melototin, ada yang titit gitu, padahal nggak ngapa-ngapain. Tadi udah ngaji, ya Allah maafin dia. Akan diuji, Ibu. Makanya kalau kita belajar tentang ilmu yang dalam, apa yang kita ingin nanti akan Allah hadirkan. Pernah memohon, ya Allah jadikan saya orang ikhlas. Ibu, enggak, saudara, kenapa ini berdatangan? Iya kan saya tadi minta jadi orang yang ikhlas. Itu melakukan sesuatu nggak ada ikhlas apa-apa. Walaupun cuma terima kasih, enggak, Bu. Berarti langsung kan Allah kamu kan minta jadi orang yang ikhlas. Emang jadi orang yang ikhlas uji. Tiba-tiba ujiannya datang. Ibu pengen deket sama Allah, diuji motornya hilang.
pengen deket sama aku. Keluh kesah, aduh kenapa ya? Kenapa dulu aku ngaji ke sini? Nah itu berarti belum sukses. Tapi kalau udah ikhlas ridho, nah benar tuh pernyataan kamu. Diuji itu. Astagfirullah. Waktu itu kan saya lagi puasa, malam bisa tahajud, jadi semalam aku lagi apa gitu kan, lagi bikin pernyataan sama Allah, nanti Allah akan uji. Orang beriman itu akan diuji, Bu. Dia itu seperti besi, maka Al-Hadid itu di dalam Quran Al-Hadid menyatakan tentang nur, cahaya. Kita udah bahas kemarin, tapi kayaknya lupa lagi. Kenapa orang mukmin itu bercahaya? Dari besi yang kotor, karat, dibakar itu seperti ujian, dikasih ujian, di musibah, dibenturkan kiri dan kanan, masalah bertubi-tubi datang, itu Allah bersihkan buih-buih besi tadi. Nanti setelah dibakar, ditempa lagi, dipukul lagi. Kalau dipukul lagi belum jadi besi yang mengkilat, kalau nggak dipukul-pukul. Kita ini nggak bakalan kelihatan orang yang beriman kalau nggak diuji sama Allah. Jadi ibu siap-siap pulang dari sini akan diuji oleh Allah. Tapi ujian itulah yang akan menentukan kita ini cahaya di jiwa kita, imannya kuat apa enggak. Harus siap, udah punya ilmunya sebabnya, Bu. Itu akan menguatkan kita kalau punya ilmunya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bersih-bersihnya kalau ingin sesuatu yang baik. Jangan cuma ngomong doang, jangan cuma keinginan doang, Bu. Saya mah pengen deh nyumbang yang banyak duit, bentar lah. Saya pengen deh orang yang dicintai oleh Allah. Salah satu orang yang dicintai oleh Allah, Allah akan memahamkan agama sama dia. Di dalam sholat, ya Allah, aku ingin kau tuh cinta aku ya Allah. Kau cukupkan kehidupan aku. Ke pengajian gak pernah datang. Gimana mau paham ilmu? Salah satu ciri orang yang disukai, dicintai oleh Allah, dia akan dipahamkan agama. Lewat mana? Emang lewat nonton TV? Lewat banyak ngelamun tidur-tiduran? Di rumah buku pun gak ada buat dibaca? Tak bakalan, hanya di majelis ini kita akan ngerti ilmu itu. Kalau udah umur sekian kita, tapi dia mahasiswa, anak keren, kan digembleng di tempat sekolah. Kita siapa yang ngegembleng, Bu? Suami pun pulang udah capek nggak ngajarin kita. Ada di sini suami ibu yang ngajarin Riyadhus Shalihin di rumahnya. Ada yang ngajarin di rumahnya Bulughul Maram. Kalau ada tangan, Bu, saya akan datang ke rumah ibu ingin belajar sama suami ibu bareng-bareng. Taunya nyari duit doang kata Bu Arabia. Emang itu suami yang nyuruh kita jadi pintar buat ngurus anak-anak kita. Gimana anak-anak kita mau pintar, Bu, kalau kitanya nggak pintar? Tapi kalau kita bercahaya, jiwa kita kolbu bening, insya Allah anak kita juga kolbunya bening, jiwanya juga bercahaya. Kenapa anak kita bermasalah banyak? Karena kita hanya yang bermasalah sebetulnya. Aku ya aja, Bu, ya, sok solihah gitu. Saya maluin, Bu. Saya dulu sebelum mengikuti kajian-kajian tentang ini, banyak tidak pahamnya, banyak dalilnya. Langsung setelah taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum. Mudah-mudahan Allah menutupi sayah kamu. Tuh kalau kita tobat, Bu, kemudian berusaha dengan keyakinan, dengan mujahadah, Allah akan buang penyakit yang menumbuhkan sifat-sifat buruk yang ada dalam diri kita. Insya Allah hilang, Bu. Kabur ibu hilang, ria ibu hilang, sum'ah ibu hilang, lagi dengki ibu hilang, dendam ibu hilang, insya Allah. Bisa emang, Bu? Bisa, Bu. Coba perjuangkan. Kalau ini di pengajian itu, Bu, ketika kita belajar harus dibuktikannya diri kita. Dipraktekkan, dibuktikan itu artinya ada pengetahuan hakul yakin. Benar ya Allah, aku maafin semua orang-orang yang membuat aku suka gitu, yang membuat yang aku kayaknya terzalimi, tersakiti, saya maafin semua. Oh,
kalau dia melakukan sesuatu, oh dia enggak, karena kurang paham, enggak paham. Selalu positive thinking terus pikiran kita. Terus begitu ya, lagi butuh kali. Itu orang zalim banget ya. Begitu sekarang. Jadi di situ plong, lapang. Itu dari apa? Lakukan perbuatan. Mohon ampun Allah. Supaya bening kalbu kita. Kalau udah bening itu akan mengangkat sifat-sifat kita tadi. Bisa, insya Allah. Buktikan, mungkin dulu kita masih suka agak benci sama tetangga ya Bu ya. Agak ngerti anaknya kalau pipi sembarangan, bau pesing dan sebagainya. Sekarang kok aku lapang ya? Enggak protes gitu. Lanjut. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, tuh dimasukkan ke dalam surga. Kalau udah diangkat sai'ah-sai'ah kita dalam kita Bu, maka surga akan kita dapatkan, akan kita raih. Di sana Bu pilih kiamat, bukan di dunia kita sekarang dapat. Kalau sudah rasa dengki udah gak bercokol di sini, sombong udah gak bercokol, sum'ah udah gak bercokol, udah gak bercokol, lapang plong ya Allah, nikmat Bu hidup itu, dapat cahaya di sini. Jadi itu bukan sana doang yang kita dapat, di sini sudah tercermin. Tajri min tahtiha al-anhar, kalau para ulama mengatakan sekarang di dunia itu, ketika seseorang sudah mengetahui ilmu yang lebih dalam, hikmah maksudnya Bu. Tapi kalau enggak dikasih hikmah sama Allah, ya enggak dapat surganya. Nuruhum nih, yauma la yukhziyallahu biyalladzina amanu, dan orang beriman sama dengan dia, sedang cahaya mereka, cahaya tuh Bu, cahaya. Jadi yang akan menjalankan kita masuk ke dalam surga itu dengan cahaya. Cahaya itu iman. Nikmat itu iman. Iman sama dengan cahaya. Itu nanti yang akan membuat seseorang bisa berjalan. Nuruhum yas'aina aidihim aimanihim. Di depannya ada cahaya, di samping kanannya ada cahaya. Depan cahaya iman Islam, sebelah cahaya ilmu. Yang bisa kita, jiwa kita jalan di jalan siratal mustaqim, yang kita minta ihdinas siratal mustaqim, itu kita bisa jalan Bu kalau ada cahaya. Bu, kita ngaca nih, sudah jam berapa? Ini kalau kajian ini lama ya. Ada cahaya Bu, ada kaca di depan kita. Itu kalau bicara tentang penyakit dalam memang lama Bu. Ini kan kita lagi mau penyakit dalam. Kalau dokter umum, nah kita mah penyakit dalam udah spesialis. Iya, ini ada di depan kaca. Di depan kaca. Ibaratkan saja kaca itu kolbu. Yang ngaca siapa? Diri kita. Kemudian nyalain lampu 5 watt. Kelihatan nggak Bu diri kita seperti apa? Kelihatan. Trek dimatiin kaca apa? Lampu kita. Kelihatan diri kita seperti apa? Mau kemana-mana bisa nggak Bu dalam keadaan gelap? Nggak bisa. Di sini yang menghantarkan kita jalan menuju surga, menuju nikmat hidup baik di alam barzakh maupun di alam yaumil kiamah, yaitu cahaya. Jangankan di alam barzakh, di dunia juga kita butuh cahaya. Cahaya ini yang menerangkan kita. Kita nggak bisa melihat kotornya diri kita. Apa kita di mana letak kekurangan wajah kita, baju apa ya? Mau kemana nggak bisa kalau gelap. Cahaya. Jadi yang membuat kita bisa berjalan kemana-mana, bisa melihat kekurangan kita, yaitu dengan cahaya ini. Kalbu ini harus terang. Kolbu dulu, jiwa dulu, baru cahaya. Kolbu yang kita bersihkan dulu, baru kita bisa mulai jiwa kita. Cahaya. Enggak, si kolbu harus diusahakan dibersihkan, maka cahaya akan masuk. Cahaya masuk Bu. Jadi ada usaha, ada
effort dari kita untuk menghindari penyakit-penyakit hati tadi. Lakukan amal soleh sebanyak-banyaknya. Amal soleh yang tertinggi adalah menemukan jati diri kita yang sesungguhnya. Bukan hanya asal amal soleh. Amal soleh yang biasa yang kita lakukan selama ini juga, karena kita nggak tahu amal kita apa. Kalau kolbunya bersih, jiwanya sudah terang, kita akan tahu amal soleh saya yang tertinggi itu apa. Tapi nanti itu akan ketahuan setelah jiwa bercahaya. Sekarang mau kolbunya dulu yang kalau kolbunya sudah bersih, cahaya tembakan ke kolbu kita, maka baru akan bisa melihat diri kita. Itu maksudnya. Iya, silahkan Ibu. Nah, itu ya Bu ya. Jadi si kolbu, si cahaya ini akan berjalan dari mulai di dunia ini, di jiwa saya, sampai di alam barzah. Ayat selanjutnya masih dalam satu ayat ini, yaquluna, mereka berkata, Rabbana atmim lana nur, ya Allah sempurnakanlah cahaya kami. Padahal dia sudah bercahaya Bu, masuk ke dalam alam barzah. Dia udah bisa keliling, jalan-jalan, lihat anak cucu dan sebagainya. Tapi apa yang dia minta orang-orang yang sudah bercahaya tadi? Rabbana atmim lana, ya Allah sempurnakan lagi cahaya kami. Berarti belum sempurna cahayanya. Si cahaya itu sudah sempurna, maka si cahaya ini akan bertemu dengan Allah. Jiwa kita ini akan bertemu dengan Allah. Kalau belum sempurna Belum. Jadi perjalanan cahaya Ibu, walaupun kita jadi orang baik, kalau belum sempurna di alam barzah, dia akan berjalan terus sampai akhir kiamat datang. Dengan dia berdoa, Rabbana atmim lana nurona, Rabbana atmim lana nurona. Jadi saya mengatakan bahwa ketika dalam barzah kita tetap akan belajar. Belajar apa? Hah? Belajar apa? mencari Allah ya. Makrifat kepada Allah. Kalau dia belum menemukannya di dunia. Kalau di dunia sudah menemukan tapi belum sempurna di alam barzah, terus belajar. Maka nanti yang mengajarkan siapa? Para nabi. Siddiq, wali-wali, orang-orang yang wali Allah, yang tugasnya mengajar nanti, dia akan mengenalkan makrifat kepada Allah pada orang-orang yang bercahaya, yang cahayanya belum sempurna. Ini dalil ayatnya. Abu bilang kayak ngarang itu saya baca di para sufi. Dan setelah saya pikir-pikir, iya. Ketika kita mengetahui ilmu hakul yakin, hanya kita yang bisa memahaminya, Bu. Betul, Bu. Ilmu itu bertingkat-tingkat. Nanti ilmu yang tertinggi ilmu yang akan sampai kepada makrifat kepada Allah. Namanya makrifat tauhid. Kenal sama Allah. Jadi perjalanannya dari sekarang di dunia, kemudian di alam barzah, di hari kiamat. Kita terus memohon. Dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Pagi hari ini. Ibu belum paham pagi hari ini. Insya Allah Allah akan pahamkan dengan mujahadah ketika besok-besok datang lagi ngikutin kajiannya. Nanti akan saya rangkaikan kembali. Karena ibaratnya begini Bu, angle ilmu itu ada seperti bangunan Ka'bah. Sebelah, kan segi 6 ya bangunan Ka'bah. Depan, sana, sini, terus sebelah sini kan ya. Kubah itu kan segi 6. Kita ini mungkin baru 2 lagi. Berarti 4 lagi belum. Bagaimana orang tahu Ka'bah kalau belum mengenal segi 6-nya? Nah, ketika saya menyampaikan baru 2 segi, 2 potongan, kan belum tuntas. Hanya orang yang mau melakukan sesuatu dengan teknik yang utuh, ulet, pengen saya. Kalaupun ibu belum paham, mungkin faktor usia ya, jangan putus asa. Jangan putus asa, nanti kita akan paham. Ikut kajian itu Bu, kajian ini, apa mungkin saya kurang cerdas kali ya? Tapi yang lain sama begitu, agak sulit ya. Oh, kita konsultasi ya.
Sulit ya, udah 3 kali padahal kita ngaji, diulang-ulang. Tapi akhirnya kalau udah ketemu, Masya Allah, nikmatnya luar biasa. Pengetahuan itu ketemu, kita udah dapat angle-nya yang benar. Tapi belum, hakul yakinnya belum semua. Tapi intinya udah ketemu gitu. Itu nggak cepet Bu, bisa ada yang 10 tahun, ada yang 8 tahun. Rata-rata biasa 10 tahun kata guru saya. Saya masih agak bingung. Maksudnya apa? Antara mujahadah sama orang yang sudah mendapatkan cahaya ya, yang menuju jalan menuju surga tadi yang tadi saya sampaikan. Kalau kemarin kan kalau mujahadah itu kalau kita mau bangun malam gitu, kita kan berat. Bangun malam berat. Kita harus butuh perjuangan bisa bangun malam. Sedangkan kalau orang yang sudah mendapatkan cahaya, mendapatkan jalan menuju surga itu tidak akan mudah gitu. Berarti yang mau mendapatkan surga itu tidak mujahadah lagi atau bagaimana? Kalau yang tadi bangun malam butuh mujahadah baru dari segi syariat. Jadi kita Islam itu Bu ingin makrifat kepada Allah, jalan pertamanya syariat. Syariat itu harus dimujahadahin. Contoh, mau sholat malam harus mujahadah supaya bisa sholat malam. Supaya bisa sholat malam harus mujahadah. Sekarang bagaimana supaya dapat cahaya jiwa dari sholat malam tadi? Mujahadahkan untuk lebih mengenal Allah. Jadi itu baru jalannya pertama mujahadahnya. Pengetahuan saya bilang bertingkat-tingkat. Dari pengetahuan yang pertama mujahadah yang mujahadah yang kedua. Nah, kalau orang sudah mujahadah kemudian dia sudah bersinar jiwanya, itu artinya dia sudah dapat. Apa yang harus dia lakukan? Kalau dia sudah meninggal dunia, dia sudah karena dia sudah bermujahadah, berarti dia sudah dapat nur jiwa tadi. Dia doa Robbana atmim lana nurona. Dia udah dijamin nih sama Allah masuk surga. Tapi apakah dia sudah dijamin bertemu dengan Allah? Belum tentu, Bu. Maka dia ketika meninggal, dia akan bermujahadah mencari pengetahuan yang bagaimana bisa ketemu dengan Allah. Kalau yang mujahadah syariat sudah dapat, dia berusaha untuk tepat waktu. Dia berusaha untuk menghilangkan sifat-sifat yang di sini. Udah dapat kan? Tapi apakah hasilnya sempurna apa enggak? Kalau dia belum sempurna untuk mencapai pemahaman yang tingkat tinggi, pemahaman yang tingkat tinggi itu adalah manfaat kepada Allah. Kalau dia sudah sampai, ketika meninggal, dia tinggal menikmati itu. Tapi kalau belum sampai pemahamannya makrifat kepada Allah, ketika meninggal, dia harus bermujahadah kembali untuk menemukan tentang makrifat kepada Allah. Begitu. Jadi jalannya pertama syariatnya dulu dibenerin. Jadi bermujahadalah dulu untuk puasa yang benar. Nah itu nanti akan bercahaya untuk sholat yang benar. Untuk apa ya hatinya yang baik gitu. Mujahadah dari syariat dulu. Sekarang kan lagi mujahadah. Ya. Menuntut ilmu. Iya. Tiba kita nggak tahu belum sampai tingkat tertinggi meninggal gitu maksudnya. Bisa. Nanti di sana kita menyempurnakan, ingin memahami pengetahuan makrifat kepada Allah. Di sana kita ada guru-gurunya. Ibu pernah mendengar cerita Nabi Khidir. Nabi Khidir itu keliling. Orang-orang yang sekarang belajar kepada Nabi Khidir, para waliullah, pernah dengar? Emang iya. Saya kata guru saya, karena saya belum menemukan gitu. Kalau kita bermujahadah Bu, ingin membersihkan jiwa kita, kolbu kita dulu ya, baru nanti akan masuk ke yang lebih dalam lagi. Itu nanti Ibu akan ketemu. Karena kita udah mukasyafah, bisa melihat jiwa-jiwa yang sudah meninggal atau jiwa yang masih hidup. Kan ada yang menyatakan bahwa Nabi Khidir itu sudah belum meninggal sampai sekarang. Nabi Isa belum meninggal. Kita bisa nanti ketemu dengan beliau. Bisa ketemu dengan wali-wali Allah yang jiwanya di hadapan kita. Yamshi nuruhum. Kita akan melihat
mereka berjalan-jalan karena cahaya. Cuma bisa kita ke sana. Kalau kita mau jalan bisa. Tapi jalannya pertama syariat dulu. Benar syariat kita, sholatnya, puasanya, gitu. Kemudian yang kedua bertorekot, ada jalannya. Gitu kan? Oh ini jadi iya. Iya. Jadi ilmu ma'rifat dan ilmu syariat dan ilmu ma'rifat. Iya. Syariatnya kita di syariat itu jalan untuk maju masuk ke dalam, pengetahuan masuk ke dalam, tapi syariat dulu. Sholat dibetulin, hatinya jangan ada iri, dengki dan sebagainya. Syariatnya dulu Bu, dilurusin, baru nanti torikot. Nanti setelah torikot hakim, Ibu pernah mendengar kalimat-kalimat seperti itu? Karena kalau menemukan Allah harus syariatnya bagus, kemudian torikotnya, kemudian hakikatnya, baru akan ma'rifat. Masih perjalanan kita panjang Bu, 4 ini. Tapi kan ini yang membuat kita bahagia di alam barzakh sama di alam yaumil qiyamah. Kita nggak sia-sia jadi di dunia ini ya. Ada yang kita cari. Bukan anak, bukan suami, bukan Bu. Bukan harta, bukan. Itu hanya tanaman kita, ujian kita itu. Allah bilang innama amwalukum auladukum fitnah. Hartamu, suamimu, istrimu, itu tuh ujian. Jadi hakikatnya apa? Hakikat Allah ketika menciptakan kita dalam suci, jiwa kita harus kepada Allah dengan keadaan suci dan bercahaya. Perjuangan ketika di dunia ini sekarang berjaya. Kalau belum sempurna nanti disempurnakan di alam barzakh. Dan cukup sekian, semoga biasanya Bu begini. Kalau yang sulit itu nanti hasilnya juga akan banyak. Yang sulit itu hasilnya akan. Ada anak tidak belajar di sekolah ibu guru ya. Ada anak yang sungguh-sungguh belajarnya, yang sungguh-sungguh belajar ini kan dia melewati proses yang sulit kan. Kalau ini enggak, kerjaannya nonton, santai-santai dan sebagainya. Hasilnya mana yang paling banyak? Yang juara itu, yang orang yang berkualitas itu biasanya lebih sedikit. Saya pengen kita pengajian yang kualitas itu Bu, tujuan. Bukan hanya mengerti, udah di luar, tapi kita mengerti ke dalam batin dan jiwa kita. Itu biasanya orang-orang pilihan Allah. Jadi biasanya kalau bukan dipilih oleh Allah, nanti dia akan putus asa. Aduh, kok kayaknya sulit ya pengajian di sini. Gitu Bu. Oh, berarti bukan pilihan Allah. Ibu bangga jadi pilihan-pilihan Allah. Bangga ya. Nanti kita akan dipertemukan, nanti kita bareng-bareng ingin melihat. Pokoknya kalau udah ilmu tentang dalam itu Bu, kata Imam Al-Ghazali mengatakan begini. Ilmu ingin mengenal Allah itu adalah ilmu yang paling membahagiakan, menyenangkan, menenangkan. Tidak ada tanda. Kata Imam Al-Ghazali, karena dia ahli ilmu. Udah pernah jadi dosen, jadi orang yang dipercaya, dan sebagainya. Belum perjalanannya dia meninggal dunia, baru dia jadi ahli sufi. Kata dia apa? Ternyata menjadi ahli ilmu ma'rifah itu luar biasa senangannya. Ini dibuktikan oleh orang ahli ilmu gitu Bu. Dia ini kok kayaknya hambar dia. Jadi orang yang John ini hambar. Ketika dia mendapatkan pengetahuan tentang ma'rifat kepada Allah, kata dia, itulah ilmu yang sesungguhnya, kata dia. Kata beliau. Ini hanya motivasi buat kita Ibu ya. Karena sulitnya kita untuk memahami Al-Quran hadis, sulit kita memahami diri kita. Itu sulit Bu. Akan mencahayai jiwa kita itu sulit. Tapi kalau kita perjuangkan, kita bareng-bareng perjuangkan, insya Allah ya. Sebelum kita memasuki tahsin, semoga Allah terus membimbing saya dan membimbing ibu-ibu semua untuk bermujahadah. Ibu sudah meninggalkan sesuatu yang menyenangkan di rumah. Semoga itu dinilai oleh Allah
membuka rizki untuk bercahayanya kalbu kita, jiwa kita. Nanti ketika kita masuk ke alam barzah, kita sudah nyaman, sudah tidak ada rasa lagi ketakutan terhadap alam kubur, tidak disiksa lagi oleh makhluk-makhluk gaib yang Allah kirimkan menghukum kita. Malah Allah kirimkan nanti adalah makhluk-makhluk gaib jadi teman kita, penolong kita. Dan kalau bisa, kita ini bagian orang-orang yang berjalan di muka bumi, karena sudah tidak terpenjara jiwa kita di dunia yang sedang kita alami. Ala kulli niyatin salihah bi barakati al-Fatihah.